Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda di acara Kurenungkan Firman-Mu. Hidup kita ini memerlukan firman Tuhan untuk kita ini dituntun kepada apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Tuhan. Karena itu setiap kita ini butuh sebuah pilihan untuk kita menegaskan hidup kita berada dalam rencana Tuhan. Karena itu kita semua membutuhkan firman Allah sebagai peneguhan di dalam semua keputusan kita, sehingga kita condong kemana, yaitu kepada kebenaran, sehingga firman ini akan terus menjadi inspirasi buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, untuk itu mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik buat kami. Biar kami boleh terus merenungkan firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tahu gak saudara bahwa dalam kehidupan kita ini selama ada di dunia ini, maka ada sebuah keinginan yang harus kita kalahkan. Yaitu apa? Keinginan daging kita. Keinginan daging kita ini seringkali menyerang kepentingan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu peperangan rohani tidak pernah berhenti. Peperangan rohani itu terjadi setiap hari. Ketika Anda buka mata, ya bangun di pagi hari, maka peperangan rohani sudah dimulai. Makanya Yesus selalu berkata kepada kita semua untuk supaya kita ini berjaga-jaga. Karena lawan kita ini si iblis yang mencoba untuk melihat peluang sedikit saja di dalam hidup kita untuk kita mulai mengalahkan, untuk oleh kita mulai dikalahkannya. Karena itu kata berjaga-jaga itu penting untuk selalu kita ingat, kita renungkan supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang terus terjaga oleh karena firman Tuhan. Karena itu mari kita baca Alkitab kita saudara di dalam 1 Samuel 15 ayat 3. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, satu hari saudara Tuhan itu memberikan perintah kepada Saul. Dikatakan begini, jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Saudara, mengapa Tuhan begitu murka terhadap Amalek? Sehingga dia perintahkan kepada Saul untuk mengalahkan orang Amalek, menumpasnya. Bahkan dikatakan jangan ada belas kasihan. Tumpas sampai habis. Bahkan bukan hanya orang-orang, manusia, orang-orang Amalek, tetapi juga binatang ternaknya juga. Tuhan sampai berkata begitu, ada apa kiranya? Sehingga Tuhan begitu murka terhadap Amalek. Sehingga pembalasan itu dilakukan kepada suku ini, saudara. Coba lihat ayat yang kedua sekarang. 1 Samuel pasal 15 ayat kedua. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek apa saudara? Menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Oh, jadi bangsa Amalek ini adalah bangsa yang menghalang-halangi orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Padahal keluar dari Mesir itu adalah kehendak Tuhan. Ya, dipimpin oleh Musa pada waktu itu. Tetapi ada satu bangsa yang menghalang-halangi. Menghalang-halangi mereka untuk keluar dari Mesir, yaitu bangsa Amalek. Nah, disinilah Tuhan marah. Disinilah Tuhan murka. Sehingga Tuhan berkata kepada Saul, tumpas semua orang Amalek. Jangan ada belas kasihan. Saudara, Mesir itu bicara soal perbudakan. Orang Israel hendak dibebaskan Tuhan dari perbudakan itu. Tetapi sementara proses orang-orang Israel itu lepas dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan itu, maka ada satu bangsa yang menghalang-halangi mereka, yaitu bangsa Amalek. Bangsa Amalek ini menginginkan supaya orang Israel tetap ada di Mesir. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, berapa banyak kita ini seringkali ingin keluar dari ikatan dosa kita. Mesir itu bicara soal ikatan dosa kita. Kita ini mau keluar dari ikatan dosa. Kita mau lepas dari ikatan dosa. Tapi seringkali dihalangi. Seolah-olah kita ditarik kembali untuk kembali kepada Mesir. Kepada perbudakan, pada ikatan dosa. Ini yang saya katakan yaitu kedagingan kita.
Amalek itu adalah kedagingan kita. Ya, orang-orang yang artinya membawa musibah. Ya, Amalek itu artinya membawa musibah di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita ingin sekali keluar dari dosa, ingin sekali keluar dari perbudakan dosa. Tetapi ketika kita punya keinginan untuk keluar dari dosa, tapi tiba-tiba keinginan daging kita menahan kita, kembali lagi kepada dosa lagi, kembali kepada dosa lagi. Nah, Tuhan bicara untuk hal yang ini. Secara rohani Tuhan bilang, tumpaslah semuanya. Jangan Anda belas kasihan. Nah, saudara, kalau Anda lihat pekerjaan Amalek dalam hidup kita itu apa sih? Ya, kedagingan apa yang sering kali bergerak dalam hidup kita? Ada 3. Yang pertama, ya, yang namanya Amalek, kedagingan itu selalu membuat begini, saudara. Yang pertama adalah kita ini kehilangan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, kita ini menjadi orang yang kehilangan semua rencana Allah. Kita ini menjadi orang yang suka untuk tidak mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Artinya diri kita yang menonjol. Diri kita yang menonjol. Sesuatu yang keinginan kita jauh lebih mendominasi daripada kehendak Tuhan. Nah, saudara, disinilah kita harus menyadari bahwa Amalek itu ingin supaya bukan Tuhan yang menjadi tujuan utama dalam diri Anda, tetapi dirimu. Makanya yang dibangun ya adalah sebuah keinginan untuk memenuhi keinginan kita sendiri. Kita ini mudah kecewa, mudah marah, mudah meninggalkan Tuhan kalau hidup kita nggak pernah dipenuhi. Karena apa? Kita kehilangan kehendak Tuhan. Orang lalu memikirkan dirinya sendiri, keegoisannya itu mendominasi hidupnya. Sehingga ketika kepentingannya tidak terpenuhi, dia akan marah. Dia akan meninggalkan Tuhan. Dia akan sungguh-sungguh berkata bahwa Tuhan itu tidak sayang. Dan lain sebagainya. Nah, ini yang berbahaya. Supaya kita ini jauh daripada kehendak Tuhan. Amalek bekerja dalam diri kita supaya dia menghidupkan diri kita. Figur yang lain. Ya, selain Tuhan, sesuatu figur yang dimunculkan. Ya, kita ini nggak tahu figur itu hobi kita kah? Figur itu apa kesenangan hidup kita kah? Bahkan figur itu adalah dosa kita. Kita seolah-olah jauh lebih menarik itu ya daripada Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Amalek itu bergerak di area itu supaya kita kehilangan kehendak Tuhan. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, Amalek itu selalu memunculkan mentalitas victim. Mentalitas victim dalam hidup kita. Ya, dia mencoba untuk kita ini menjadi orang yang merasa tidak disayang, merasa tidak dikasihi. Ya, kasih Tuhan itu hanya untuk beberapa orang saja, aku tidak. Nah, saudara, ini yang bahaya. Kalau orang sudah masuk dalam mentalitas victim, merasa korban, merasa dikorbankan, merasa tidak disayang, maka otomatis dia akan menjauh daripada Tuhan. Dan iblis berusaha untuk membuat orang ini seperti ini. Berapa banyak di antara kita kecewa ketika tadi saya bilang, ketika doa Anda gak didengar. Anda tuh merasa bahwa Tuhan gak sayang dalam hidup Anda. Mana adakah Tuhan? Selalu ini pertanyaan ketika berkat itu belum datang dalam hidup Anda selalu mempertanyakan Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Sehingga kita ini mudah menjadi orang yang lebih menuruti keinginan daging kita daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang coba Amalek kerjakan dalam hidup kita adalah kompromi. Kompromi itu adalah begini loh. Boleh ya ke gereja silakan, tapi jangan sungguh-sungguh. Baca Alkitab boleh, tapi nggak usah dilakukan. Jadi kita ini cuma tinggal dalam kefasikan. Seperti orang Farisi yang tahu kebenaran, tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Kompromi itu berusaha menurunkan standar firman Allah demi kedagingan kita. Kita mencoba menurunkan standar firman Allah demi keuntungan kita. Cuek dengan kebenaran. Kita takut untuk hidup dengan kebenaran yang murni. Karena apa? Kita takut tidak beruntung lah. Kita takut kehilangan rezeki lah. Dan lain sebagainya. Sehingga kita kompromi. Nah, Amalek itu bekerja di situ. Sehingga Anda tetap menurunkan Tuhan dan menaikkan kedaginganmu. Saudara, ini yang bekerja dalam hidup kita. Karena itu
Saudara harus sungguh-sungguh menjadi orang yang di Alkitab berkata, tumpaslah semua Amalek dalam kehidupanmu. Jangan ada belas kasihan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah tinggallah dalam sebuah komunitas. Tinggallah dalam komunitas. Saudara, komunitas Kristen yang sangat membangun. Ya, di GMS ada yang namanya CG, Connect Group. Di mana di situ itu kita tidak bertumbuh sendiri. Kita itu bertumbuh bersama dengan teman-teman yang lain. Yang siap mendoakan Anda. Yang siap untuk bekerja, mendoakan atau sharing dengan Anda. Kehidupan, kasih dan sebagainya. Masih ingat suatu peristiwa di mana orang Israel mengalahkan Amalek di sebuah lembah. Ya, peperangannya ada di lembah tapi kemenangannya ditentukan di atas gunung. Masih ingat gak? Ketika Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel. Amalek terdesak. Tapi lama kelamaan tangan Musa ini capek. Ya, mau turun. Nah, ketika tangan Musa turun, maka kuatlah Amalek. Israel dikalahkan. Itu kisahnya, saudara. Wah, jadi memang peperangan di lembah, tapi kemenangan ditentukan di atas gunung di tangan Musa itu. Begitu Musa mengangkat tangannya, maka menanglah Israel. Begitu tangan Musa turun, maka kalahlah Israel, menanglah Amalek. Nah, di situ ada Harun dan Hur, tahu peristiwa itu. Harun dan Hur tidak banyak bicara, langsung ambil batu, suruh Musa duduk di situ, lalu satu angkat tangan kanan, satu angkat tangan kiri. Maka tangan Musa terus terangkat karena ada bau yang satu tangan di tangan oleh Hur, disangga oleh Hur dan satu oleh Harun. Mereka terus berdoa. Berdoa dan tangan Musa terangkat sehingga demikian kata Alkitab menanglah Israel terhadap Amalek. Coba hari itu Musa sendirian. Musa akan melihat betapa Israel akan dikalahkan oleh orang Amalek. Karena apa? Tangannya capek, pasti jatuh, turun. Tapi ada Harun dan Hur yang menopang tangan kanan dan tangan kiri. Sehingga dengan demikian Alkitab berkata menanglah Israel terhadap Amalek. Amalek dikalahkan karena kita punya komunitas. Saya tidak pernah sendiri. Saya ada rekan-rekan hamba Tuhan di sekeliling saya. Yang terus menguatkan, mendoakan saya. Ya, ketika saya punya persoalan saya bisa sharing di level itu pada teman-teman atau lingkungan saya, teman gembala-gembala regional atau dengan Pastor Philip dan lain sebagainya. Kita bisa dikuatkan sehingga kita semua tidak pernah sendiri. Nah, disitulah Anda mengalami kemenangan. Anda bisa mengalahkan kedaginganmu karena Anda punya teman. Anda punya komunitas yang baik. Karena itu saudara penting untuk kita itu menjaga komunitas kita. Dengan siapa Anda bergaul seperti itulah apa yang Anda akan dapat. Kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Dengan demikian kita mengalahkan Amalek kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini. Biar firman-Mu berbicara buat kami. Supaya kita sungguh-sungguh mengalahkan Amalek kedagingan. Yang berusaha untuk menarik kami untuk tinggal di dalam Mesir atau ikatan dosa. Kami mau menjadi orang yang bebas. Dan kami mau sungguh-sungguh mengalahkan Amalek seperti firman-Mu. Tumpaslah habis ya tanpa ada belas kasihan. Kami mau mengalahkan semua kedagingan yang ada dalam kehidupan kami adalah kehendak Tuhan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Setiap orang yang terikat oleh Amalek-Amalek, mereka dapat dibebaskan dalam nama Yesus. Dan orang-orang yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan. Aku berdoa menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Allah buat saudara. Biar ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan buat Anda semua. Sehingga firman Allah ini berbicara di hati kita. Sehingga kita bisa mengalahkan Amalek kita. Amin saudara. Terus ikuti acara Kurun dengan Firman-Mu di YouTube GMS Kalimantan. Ya, hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Atau pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah. Ya, terus jangan lupa yang belum subscribe. Silakan subscribe. Supaya Anda terus terupdate acara-acara rohani yang akan memberkati Anda. Untuk itu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati. Bye-bye.